Bayangkan sejenak, seorang nabi yang lembut, penuh kasih, dan sabar sedang ditinggalkan saudaranya, Nabi Musa, untuk menerima wahyu di Bukit Tursina. Ia harus menjaga sebuah kaum yang terkenal keras kepala, Bani Israel. Kaum ini telah melihat mukjizat demi mukjizat, laut yang terbelah, Firaun yang ditenggelamkan, dan berbagai karunia dari Allah. Namun, apa yang terjadi? Saat Nabi Musa tidak ada, sebagian dari mereka justru tergoda. Mereka membuat patung anak sapi dari perhiasan emas, lalu menyembahnya. Ini bukan sekedar kesalahan kecil, tapi dosa terbesar. Syirik, menyekutukan Allah. Kita mungkin berpikir, sudah jelas mereka salah besar. Pasti Allah langsung murka dan menutup pintu ampunan untuk mereka. Tapi ternyata tidak. Kisah ini justru menyimpan pelajaran luar biasa, bahwa pintu taubat Allah selalu terbuka, bahkan untuk dosa sebesar syirik, selama seseorang kembali dengan hati yang tulus. Nabi Harun tetap sabar, menasihati kaumnya dengan kelembutan, dan ketika Nabi Musa kembali, Allah memberikan jalan taubat bagi mereka yang mau kembali. Kisah ini bukan sekedar sejarah, tapi cermin bagi kita hari ini. Karena di zaman modern, meski kita tidak lagi menyembah patung anak sapi, banyak orang yang menyembah berhala baru. Harta, popularitas, nafsu, dan teknologi. Namun, sebagaimana Allah membuka pintu taubat bagi Bani Israel, pintu itu tetap terbuka luas untuk kita semua. Sahabat sekalian, mari kita ikuti kisah penuh hikmah ini dengan hati yang terbuka. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang bisa belajar dari sejarah para nabi. Semoga dengan memahami kisah ini, kita semakin yakin bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah selama kita mau kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dalam sejarah panjang perjalanan Bani Israel, ada satu momen yang sangat menentukan. Setelah mereka diselamatkan dari perbudakan Mesir, menyeberangi Laut Merah yang terbelah, dan menyaksikan Fir'aun beserta tentaranya ditenggelamkan, mereka sebenarnya sudah memiliki cukup bukti bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Namun, hati manusia seringkali lemah. Mereka mudah terpengaruh oleh kebiasaan lama, mudah tergoda oleh apa yang mereka lihat, dan cepat sekali lupa akan nikmat yang Allah berikan. Ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu di Bukit Tursina selama 40 malam, kepemimpinan sementara diberikan kepada saudaranya, Nabi Harun alaihissalam. Musa berpesan kepada Harun agar menjaga umat, membimbing mereka, dan tetap istiqomah dalam menyembah Allah. Namun menjaga Bani Israel bukanlah tugas yang mudah. Mereka adalah kaum yang terkenal keras kepala, suka membantah, dan seringkali menguji kesabaran para nabi. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Harun harus menghadapi ujian besar. Tanpa kehadiran Musa, sebagian dari kaumnya mulai goyah. Mereka merasa kosong, seolah kehilangan arah. Inilah ujian keimanan yang nyata. Apakah mereka tetap teguh menyembah Allah yang telah menyelamatkan mereka, ataukah mereka kembali pada tradisi lama yang penuh syirik? Di titik inilah kita bisa melihat gambaran nyata bahwa manusia seringkali tergantung pada sosok pemimpin. Ketika pemimpin ada, mereka ikut taat, tapi ketika pemimpin pergi, iman mereka diuji. Pelajaran besar untuk kita semua adalah keimanan tidak boleh bergantung pada manusia, tetapi harus bersandar langsung pada Allah. Ujian yang dialami Nabi Harun dan Bani Israel ini bukan sekedar sejarah kuno. Di zaman kita juga banyak orang yang mudah goyah ketika tidak ada tokoh atau ustadz yang membimbing. Mereka mudah terpengaruh oleh arus media, tren,
atau godaan lingkungan. Padahal, ketaatan kepada Allah seharusnya tetap terjaga meski kita sendirian. Momen inilah yang membuka jalan bagi kisah fitnah besar, penyembahan anak sapi emas. Sebuah dosa yang sangat besar, namun juga menjadi pintu bagi pelajaran tentang luasnya ampunan Allah. Saat Nabi Musa masih berada di Bukit Tursina, muncul seorang tokoh bernama Samiri. Dialah yang kelak memicu salah satu penyimpangan terbesar dalam sejarah Bani Israel. Samiri adalah sosok licik, cerdas, namun hatinya dipenuhi tipu daya. Ia memanfaatkan ketiadaan Nabi Musa untuk menebarkan godaan yang membinasakan. Samiri mengumpulkan perhiasan emas milik kaum Bani Israel. Konon, emas itu berasal dari peninggalan orang-orang Mesir yang ditinggalkan ketika mereka melarikan diri bersama Musa. Dengan siasatnya, Samiri mencetak perhiasan itu menjadi sebuah patung anak sapi. Namun bukan sekedar patung biasa. Patung itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mengeluarkan suara mirip lenguhan sapi. Suara itu menimbulkan kekaguman dan rasa takjub pada sebagian orang. Mereka pun terpedaya seakan melihat mujizat pada patung itu. Inilah titik kejatuhan Bani Israel. Sebagian besar dari mereka mulai berkumpul mengelilingi anak sapi emas tersebut. Mereka menyembahnya, sujud kepadanya, dan menganggapnya sebagai Tuhan yang bisa memberikan pertolongan. Padahal mereka baru saja diselamatkan dari perbudakan, baru saja menyaksikan laut terbelah, dan baru saja melihat musuh mereka binasa. Namun manusia memang sering lalai. Begitu hidayah tidak dijaga, hati kembali condong kepada kesesatan. Bagaimana dengan Nabi Harun? Beliau tidak tinggal diam. Dengan kelembutannya, Nabi Harun mengingatkan, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian sedang diuji dengannya. Tuhan kalian adalah Allah yang Maha Pengasih, maka ikutlah aku dan taatilah perintahku." Surat Taha ayat 90. Namun, Bani Israel menolak. Mereka menjawab dengan angkuh, "Kami akan tetap menyembahnya hingga Musa kembali kepada kami." Surat Taha ayat 91. Inilah sikap keras kepala mereka. Harun berusaha menasihati dengan hikmah agar tidak terjadi perpecahan yang lebih besar. Sebab jika ia memaksa dengan keras, bisa jadi mereka akan saling bunuh dan keadaan semakin kacau. Hikmah besar bisa kita ambil di sini. Nabi Harun menunjukkan teladan kepemimpinan yang berbeda dengan Musa. Jika Musa dikenal tegas dan berani, Harun lebih lembut dan penuh kesabaran. Keduanya saling melengkapi. Ada saat di mana kelembutan lebih dibutuhkan daripada ketegasan, terutama ketika umat sedang rapuh. Fitnah anak sapi emas adalah simbol dari betapa mudahnya manusia terpedaya oleh sesuatu yang menakjubkan mata, meski hakikatnya kosong dan tidak berdaya. Sama halnya di zaman sekarang, banyak orang yang menjadikan berhala modern sebagai sesembahan, uang, jabatan, popularitas, bahkan teknologi. Mereka rela mengorbankan iman demi hal-hal fana yang seolah memberikan kekuatan, padahal tak lebih dari benda mati yang akan lenyap. Kisah ini seakan ingin mengingatkan kita, setiap zaman punya anak sapi masing-masing. Tugas kita adalah mengenalinya dan tidak terjerumus menyembahnya. Setelah 40 malam bermunajat di Bukit Tursina, Nabi Musa kembali kepada kaumnya dengan membawa wahyu dan perintah Allah. Namun betapa terkejut dan marahnya beliau ketika melihat sebagian besar Bani Israel telah berpaling. Mereka berkerumun di sekitar patung anak sapi emas buatan Samiri, menyembahnya seakan itu benar-benar Tuhan. Musa yang baru saja kembali dengan penuh harapan, kini mendapati kaumnya tergelincir ke dalam syirik, dosa terbesar yang paling dimurkai Allah. Bayangkan perasaan seorang pemimpin yang telah berjuang keras menghadapi Fir'aun, menuntun umat melewati lautan, lalu akhirnya menyaksikan umat itu berkhianat hanya dalam waktu singkat. Wajar bila Musa begitu marah. Al-Quran menggambarkan betapa emosinya Musa pada saat itu.
Beliau melemparkan lembaran-lembaran wahyu yang dibawanya, lalu memegang kepala saudaranya, Nabi Harun, sambil menarik janggut dan rambutnya. Musa seakan tidak percaya bahwa Harun, saudaranya yang ia percayai, bisa membiarkan perbuatan ini terjadi. Namun Nabi Harun dengan tenang menjelaskan, "Wahai anak ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir engkau berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak memperhatikan perkataanku." Quran Surah Toha ayat 94. Harun sebenarnya sudah menasihati mereka, namun ia memilih jalan lembut agar tidak terjadi perpecahan yang lebih parah. Jika ia menggunakan kekerasan, bisa jadi Bani Israel akan saling bunuh. Maka ia memilih menunggu Musa kembali agar penanganannya lebih tepat. Disinilah kita melihat dua sosok pemimpin dengan gaya yang berbeda. Musa adalah simbol ketegasan, keberanian, dan emosi yang membara. Harun adalah simbol kelembutan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Keduanya sama-sama seorang nabi, dan keduanya benar dalam posisinya masing-masing. Perbedaan ini justru menunjukkan bahwa dakwah memerlukan keseimbangan antara tegas dan lembut. Ada waktu di mana kita harus keras, namun ada pula saat di mana kelembutan lebih efektif. Musa lalu menegur Samiri, si pembuat fitnah. Samiri membela diri dengan berbagai alasan, namun Allah menyingkap kebohongannya. Ia pun dikutuk hidup terasing, tidak bisa bersentuhan dengan orang lain, dan di akhirat kelak akan menanggung azab yang pedih. Hikmah dari bagian ini sangat besar. Pertama, seorang pemimpin sejati harus mampu menahan emosi. Musa yang awalnya meledak, akhirnya mendengar penjelasan Harun dan memahami alasan di balik sikap saudaranya. Kedua, setiap pemimpin punya gaya berbeda, dan itu bukan kelemahan, melainkan saling melengkapi. Ketiga, fitnah terbesar seringkali datang dari segelintir orang, tetapi bisa menjerumuskan banyak umat. Bagi kita sekarang, pelajarannya jelas. Jangan mudah marah sebelum memahami duduk perkara. Dengarkan penjelasan, gunakan hati yang lapang, dan sadari bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Kadang, kesabaran dan kelembutan lebih ampuh dalam menyelamatkan orang dari kesesatan. Setelah menyaksikan kaumnya terjerumus dalam penyembahan anak sapi emas, Nabi Musa segera menyampaikan firman Allah tentang jalan kembali. Meski mereka telah melakukan dosa terbesar, yaitu syirik, Allah tetap membuka pintu taubat. Namun, taubat yang Allah tetapkan bagi mereka bukanlah taubat biasa. Ia adalah taubat yang sangat berat sebagai bentuk ujian kesungguhan. Allah berfirman kepada mereka melalui Musa, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzolimi diri kalian sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Maka bertaubatlah kepada pencipta kalian dan bunuhlah diri kalian yang terlibat dalam kesirikan. Itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Maka Allah menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Ayat ini menggambarkan bentuk taubat yang sangat berat. Sebagian dari mereka yang bersalah harus mengorbankan diri sebagai bukti penyesalan. Sementara yang lain menjalankan hukuman tersebut dengan izin Allah. Peristiwa ini menjadi sejarah kelam, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pintu taubat Allah benar-benar luas, bahkan untuk dosa sebesar menyembah berhala. Tidak semua orang sanggup menempuh jalan taubat yang begitu berat. Tetapi inilah cara Allah mendidik Bani Israel agar mereka benar-benar memahami konsekuensi dari kesalahan besar mereka. Dengan menjalani hukuman itu, dosa mereka dihapuskan dan mereka kembali mendapatkan rahmat Allah. Pelajaran besar dari peristiwa ini adalah taubat sejati tidak hanya ucapan di lisan, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Taubat bukan sekedar berkata, "Saya menyesal," lalu mengulangi dosa yang sama. Taubat adalah perubahan total, meninggalkan dosa, menyesali perbuatan, dan bertekad tidak mengulanginya, bahkan berusaha menebus kesalahan. Di zaman sekarang, tentu Allah tidak lagi mensyariatkan kita untuk bertaubat dengan cara mengorbankan diri sebagaimana Bani Israel. Islam datang dengan rahmat yang lebih luas. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa taubat cukup dengan 3 syarat utama, yaitu berhenti dari dosa,
menyesali perbuatan, dan bertekad tidak mengulanginya. Jika dosa itu menyangkut hak manusia, maka wajib pula mengembalikan hak tersebut. Namun, ada satu kesamaan antara taubat Bani Israel dan taubat kita. Keduanya membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan. Jika kita benar-benar ingin diampuni, kita harus rela meninggalkan kebiasaan buruk, mengendalikan hawa nafsu, bahkan melepaskan kenikmatan sesaat yang membuat kita lalai. Hikmah dari jalan taubat Bani Israel adalah pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah. Selama kita hidup, pintu taubat terbuka lebar. Tetapi kita tidak boleh menunda-nunda karena ajal bisa datang kapan saja. Maka, jika ada yang merasa sudah terjerumus terlalu dalam, apakah itu dalam maksiat, kecanduan, atau dosa besar lainnya, ingatlah bahwa ampunan Allah selalu lebih besar. Syaratnya hanya satu, kembali dengan hati yang sungguh-sungguh. Sahabat Ibnu Khalid rahimakumullah, setelah melalui kisah penuh ujian antara ketaatan dan penyimpangan, kita sampai pada inti terpenting. Hikmah taubat di zaman Nabi Harun. Bagian ini bukan sekedar potongan sejarah, melainkan cermin bagi kita semua tentang bagaimana Allah membuka pintu ampunan, bahkan setelah dosa yang sangat besar dilakukan. Kaum Bani Israel telah menyembah anak sapi, sebuah kesalahan fatal karena termasuk syirik, dosa terbesar yang bisa dilakukan seorang hamba. Namun apa yang terjadi setelah itu? Apakah Allah langsung membinasakan mereka seluruhnya? Apakah Nabi Harun dan Nabi Musa meninggalkan mereka begitu saja? Tidak. Justru dari sini kita melihat betapa luasnya rahmat Allah, serta pentingnya proses taubat yang benar. Ketika Nabi Musa kembali dan menegur keras kaumnya, sebagian besar dari mereka tersadar. Mereka menyesal dan menangis, menyadari bahwa mereka telah menyimpang jauh. Allah kemudian memberikan jalan untuk membersihkan dosa tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebagian dari mereka diperintahkan untuk bertaubat dengan cara yang sangat berat. Bahkan dengan menebus kesalahan melalui pengorbanan jiwa. Ini adalah bentuk ujian keikhlasan, apakah mereka benar-benar tulus meninggalkan penyembahan selain Allah atau hanya takut pada hukuman dunia. Namun di balik kerasnya ujian itu, ada kabar gembira. Allah menerima taubat mereka. Dosa sebesar syirik yang hampir menutup pintu surga tetap bisa diampuni ketika hambanya kembali dengan hati yang hancur penuh penyesalan. Inilah pelajaran emas. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi ampunan Allah selama kita tulus bertaubat. Pelajaran ini juga sangat relevan untuk kita hari ini. Banyak orang merasa dirinya terlalu kotor, terlalu berdosa, sehingga putus asa dari rahmat Allah. Kisah Bani Israel di zaman Nabi Harun justru menjadi bantahan atas pikiran itu. Jika penyembahan anak sapi yang begitu besar dosanya masih bisa diampuni, maka bagaimana dengan kita yang hanya melakukan dosa-dosa duniawi? Selama kita hidup, pintu taubat tidak pernah tertutup. Hikmah lain yang bisa kita ambil adalah, taubat sejati bukan sekedar ucapan astaghfirullah di bibir. Taubat sejati membutuhkan kesungguhan hati, perbaikan amal, serta kesediaan untuk meninggalkan dosa yang sama. Inilah yang ditunjukkan oleh Bani Israel kala itu. Akhirnya, kisah Nabi Harun ini meneguhkan kita bahwa Allah selalu lebih besar dari dosa-dosa kita. Jangan pernah putus asa, karena rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Dan ingatlah, siapapun yang kembali dengan hati yang jujur, Allah pasti akan menyambutnya dengan ampunan. Dari kisah Nabi Harun alaihissalam ini, kita belajar bahwa sebesar apapun dosa manusia, rahmat Allah jauh lebih luas. Bahkan kaum yang pernah menyembah anak sapi pun diberi kesempatan untuk kembali, selama mereka sungguh-sungguh bertaubat. Itu artinya,
tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Mari jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa hidup bukan hanya soal jatuh dalam dosa, tetapi soal bagaimana kita bangkit dengan taubat. Setiap kesalahan bisa menjadi batu loncatan menuju kedekatan dengan Allah, bila kita mau kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa memohon ampun, memperbaiki diri, dan tidak menyerah dalam perjalanan menuju surganya. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil pelajaran. Dan tinggalkan komentar tentang hikmah apa yang paling menyentuh hati Anda, supaya kita bisa sama-sama belajar. Sampai jumpa di kisah menakjubkan berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.